Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran akidah salaf ashabul hadis. Kita masih berada pada pembahasan bagian yang terakhir daripada hadis-hadis yang berbicara tentang sifat nuzul bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Hafidh telah mengabarkan kepada kami Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh. Dia berkata, haddatsana Abu Muhammad As-Saidalani, telah bercerita kepada kami Abu Muhammad As-Saidalani. Haddatsana Ali bin al-Husain ibn al-Junaid. Abu Muhammad berkata telah bercerita kepada kami Ali bin Husain bin Junaid. Haddatsana Ahmad bin Salih al-Misri. Ali bin al-Husain berkata telah bercerita kepada kami Ahmad bin Salih al-Misri. Haddatsana Ibnu Wahab amba'ana Makhramah bin Bukair. Dia berkata telah bercerita kepada kami Ibnu Wahab berkata telah mengabarkan kepada kami Makhramah bin Bukair an abihi, dari bapaknya Bukair. Bapaknya Makhramah adalah Bukair. Kata Imam As-Sabuni, beliau memberikan huruf ha, yaitu tahwil, lafdut tahwil, yaitu sanad ini berpindah ke jalur yang lain. Kata beliau, pada jalur yang berikutnya itu adalah akhbarana al-Hakim haddatsana Abul Abbas Muhammad bin Yaqub al-Asam, telah mengabarkan kepada kami al-Hakim, yakni al-Hakim Abu Abdullah. Dia berkata telah bercerita kepada kami Abul Abbas Muhammad ibnu Yaqub al-Asam. Muhammad ibnu Yaqub al-Asam adalah orang yang meriwayatkan hadis-hadis Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari jalur Rabi' bin Sulaiman. Dari jalur Rabi' bin Sulaiman. Walafdullahu, dan ini lafad baginya. Lafad dalam riwayat Muhammad bin Yaqub al-Asam.
Dia berkata haddatsana Ibrahim ibnu Munkid, telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Munkid. Haddatsana Ibnu Wahab, telah bercerita kepada kami Ibnu Wahab an Makhramah bin Bukair, dari Mahramah bin Bukair, an abihi, dari bapaknya. Qala sami'tu Muhammad bin al-Munkadir yaz'umu annahu sami'a Umma Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul. Dia berkata, yakni bapaknya Makhramah, dia berkata bahwa dia pernah mendengar Muhammad bin al-Munkadir memastikan bahwa dia pernah mendengar Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, ni'mal yaum yauma yanzilullahu ta'ala fihi ila sama'i dunya. Senikmat-nikmatnya hari, sebaik-baiknya hari adalah hari di mana Allah yang Maha Tinggi turun ke langit dunia. Qalu wa ayyu yaumin, maka orang-orang ketika itu berkata, hari apa itu? Qalat yaumu Arafah. Maka Ummu Salamah mengatakan hari itu adalah hari Arafah. Hari Arafah. Ya, atsar ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalaka'i di dalam Syarah Al-I'tiqad. Juga hadis ini adalah hadis yang derajat sanadnya itu hasan. Ikhwan wa akhwat rahimana wa rahimakumullah, di sini ada dua sanad yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni, ya, yaitu sanad jalur periwayatan pertama itu dia Ibnu Wahab mengambil dari Makhramah bin Bukair, Makhramah bin Bukair dari bapaknya. Orang di bawah Ibnu Wahab itu adalah Ahmad bin Saleh Al-Misri. Ahmad bin Saleh Al-Misri. Nah, sementara sanad yang kedua itu orang di bawah Ibnu Wahab itu adalah Ibrahim bin Munkid. Ya. Naam. Sanad yang pertama, sanad sanad Ahmad bin Saleh Al-Misri itu kunyahnya Abu Ja'far. Kunyah beliau itu Abu Ja'far. Beliau ini dikatakan kadzab oleh Al-Imam An-Nasa'i. Al-Imam Ibnu Ma'in mengatakan beliau ini terpengaruh dengan ilmu filsafat. Tapi beliau Ahmad bin Saleh itu rawi Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan darinya. Dan Imam Ahmad pun meriwayatkan darinya. Sehingga suatu ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad, siapa yang paling paham terhadap hadis-hadis Ibnu Syihab Az-Zuhri? Kata Imam Ahmad, Ahmad bin Saleh Al-Misri, Abu Ja'far. Nah, ketika kita merujuk kepada Tahdzibul Kamal, di dalam Tahdzibul Kamal dijelaskan kenapa sebab-sebab Imam Nasa'i mengatakan dia ini kadzab. Ternyata karena masalahnya masalah pribadi, yaitu Imam Nasa'i pernah diusir dari majelisnya. Ya, pernah diusir dari majelisnya Imam Ahmad bin Saleh ini Al-Misri, Abu Ja'far. Ya sudah, maka dikatakan ini kadzab. Sebab itu Imam Bukhari tidak menganggap takdzibnya Imam An-Nasa'i. Imam Bukhari tetap pakai beliau sebagai
perawi. Ya, nah, ini apa namanya? Eh, para ulama ahlul hadis itu dia mempelajari ya, ketika ada jarh, ada ta'dil, itu yang bagi orang yang mampu untuk mencari itu dia melihat mana yang mufassar, ta'dilnya itu mufassar apa enggak, terperinci enggak, jarahnya juga itu terperinci enggak. Kalau jarah cuma ya dia enggak pakai orangnya. Nah kalau dia mampu cari, dia cari tahu, oh ternyata enggak benar ini, yang benar ini demikian, maka jarah itu enggak dianggap ya, karena jarah itu juga ijtihadiyah ya. Tapi kalau bagi orang yang enggak mampu, penuntut ilmu pemula, orang awam, dia tidak mampu cari tahu ya, dan dia tidak bisa membaca keterangan para ulama, maka dia harus berdalil dengan ucapannya orang alim. Nah kaidah mengatakan al-alim hujjatun liman lam ya'lam. Orang alim itu hujjah bagi orang yang tidak tahu. Jadi seorang awam itu dia tidak harus menuntut orang alim untuk mengeluarkan semua alasan. Kenapa berkata begini, itu tidak harus. Itu kesalahan pikir nanti terjadi pada dirinya. Ya, misalnya nanti Imam Ibnu Ma'in mengatakan ini orang sodok, lalu antum saya tidak mau percaya ucapan Imam Ibnu Ma'in ini sampai saya cari tahu kenapa sodok. Itu salah, itu tidak benar sikap yang seperti itu. Nah orang alim itu adalah hujjah bagi orang yang tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Nah, kemudian hadis ini hadis yang hasan. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selain turun pada setiap malam di sepertiga malam yang akhir, juga Allah itu turun pada malam di hari Arafah. Ya. Khusus penyebutan hari Arafah untuk menunjukkan keutamaan hari Arafah itu juga. Nah, hari Arafah itu di sana ada disunnahkan bagi orang untuk berpuasa ya. Berpuasa di hari Arafah bagi orang yang tidak berada di Arafah ya. Di luar Arafah ya. Nah, orang enggak sedang wukuf, dia disunnahkan untuk berpuasa. Nah karena ini adalah puasa yang terkaitan dengan hari, terkaitan dengan orang wukuf, terkaitan dengan tempat itu, maka patokannya adalah itu ketika manusia wukuf di Arafah. Sebab itu suatu ketika waktu saya masih ada di Yaman, itu saya dengar kabar di Indonesia terjadi perselisihan tentang puasa Arafah kapan. Nah orang wukuf di Arafah, sementara di Indonesia punya matla sendiri. Ya, akhirnya waktu itu saya WA Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Saya WA Syekh, saya karena saya sudah biasa berkomunikasi, beliau pernah ke Yaman juga ya, saya Salim bin Id Al-Hilali. Itu saya WA, yang nanya, apa puasa Arafah itu apa masing-masing wilayah dengan matlanya atau ketika manusia wukuf di Arafah? Kata saya Salim, singkat aja, ketika manusia wukuf di Arafah. Kata beliau, hafidhana wa hafidhahullah. Dan memang keterangan-keterangan para ulama menunjukkan tentang ya puasa Arafah itu adalah puasa yang berkaitan dengan Arafah, maka namanya adalah puasa Arafah. Ya. Naam. Baik. Ala kulli hal, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang satu faedah yang paling penting di samping faedah yang menjadi topik pembahasan, yaitu adalah turunnya Allah ke langit dunia, yaitu faedah tentang keutamaan hari Arafah. Baik. Kemudian selanjutnya berkata
Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah wa rawat Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yanzilullahu taala fi nisfi sya'bana ila sama'i dunya lailan ila akhirin nahari minal ghad. Allah subhanahu wa taala turun pada pertengahan pada pertengahan bulan Sya'ban ke langit dunia, lailan ila akhirin nahari minal ghad, yaitu pada malam hari sampai akhir siang hari besok. Jadi malam nisfu Sya'ban itu, pada malam itu ya, menurut riwayat ini itu Allah turun sampai matahari tenggelam di besok hari, gitu ya, pada pertengahan Sya'ban. Nah, mungkin ini juga yang dijadikan dalil oleh orang-orang untuk menghidupkan nisfu Sya'ban. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayutiqu minan nari bi'adadi sya'ri ba'zi bani kalb. Pada hari itu Allah membebaskan manusia dari neraka itu sejumlah bulu domba Bani Ka'ab, Bani Kalb. Ini saking banyaknya, saking banyaknya Allah membebaskan manusia dari neraka ketika itu, ketika nisfu Sya'ban itu. Nah, Allah turun ke langit dunia itu. Wa yaktubul hajja wa yunzilu arzaqan nas arzaqas sanah wa la yatruku ahadan illa ghafara lahu illa musyrikan aw qati'a rahim aw aqan aw musyahina. Dan pada hari itu juga Allah menulis orang yang berhaji. Ini sebagian pentahqiq ya, penterjemah itu sebagian mereka mengatakan Allah menulis pahala bagi orang yang berhaji. Yang lebih tepat itu bukan Allah menulis pahala bagi orang yang berhaji sesuai dengan konteks kalimat, yaitu Allah mencatat orang yang berhaji ketika di tahun itu. Iya, mafhum ya? Baik. Kemudian apa? Karena kalau bulan Sya'ban dengan bulan Dzulhijjah itu dalam satu tahun itu mana yang lebih duluan? Sya'ban. Berarti ketika bulan Sya'ban itu orang sudah berhaji apa belum? Belum berhaji bisa ditulis pahalanya enggak? Belum boleh kan? Ya. Mafhum ya? Terjemah itu keliru kadang-kadang. Taib. Maka wayanzilu arzaqas sanah. Nah, ini konteks yang berikut memberikan pemahaman juga. Dan apa? Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki satu tahun berikutnya. Ya. Jadi rizki manusia berdasarkan riwayat ini nanti kita bahas ya, kekuatan sanad hadis ini. Tapi faedah matannya mengatakan penulisan rizki pada satu tahun berikutnya itu juga terjadi pada malam Sya'ban itu. Wala yatruku ahadan illa ghafara lahu. Dan tidaklah Allah meninggalkan seorang hamba melainkan Allah pasti mengampuni dia, illa musyrikan, kecuali orang musyrik, au qati'a rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, au aqa, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, au musyahinan, dan orang yang musyahinan, orang yang dengki, iri, yang membara. Nah ikhwan, hadis ini, hadis yang sebisal ini ya, ini Al-Imam As-Sabuni meriwayatkannya ini dengan makna ya, karena lafaz-lafaz teks yang ada di dalam kitab-kitab induk itu agak berbeda, tapi maknanya sama ya. Ala kulli hal, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Hadis yang berbicara tentang keutamaan Sya'ban dalam konteks yang mirip dengan ini itu diriwayatkan dari dua sahabat. Sahabat pertama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat kedua adalah Aisyah radhiyallahu taala
anha. Riwayat Aisyah ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad. Imam Tirmidzi dalam sunannya, Imam Ibnu Majah dalam sunannya, Imam Ahmad di dalam musnadnya. Semuanya dhaif. Semuanya apa? Dhaif. Jadi riwayat Aisyah itu disebutkan begini, suatu ketika faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu di malam hari sedang tidur bersamaku, lalu tiba-tiba beliau hilang. Ya, hilang. Hilang. Kalau antum punya satu istri, dah gubris, paling ke kamar mandi. Ya. Tapi kalau hilang punya dua istri, pikiran Bang Jack istrinya. Hilangnya ini kemana? Gitu. Iya. Nah, maka faqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu suatu ketika hilang dariku, kata Aisyah. Begitu hilang, tidur malam-malam pegang-pegang, wah tidak ada Rasulullah. Bangun Aisyah, cari Rasulullah. Cari ketemu Rasulullah di Baqi. Rasulullah di Baqi. Begitu lihat, kata Rasulullah udah tahu, oh ini wanita ya. Wanita tuh biasa, siapapun dia. Maka kalau kadang-kadang ada istri yang coba intip-intip suami ada di mana, kadang-kadang suami ada duduk ngobrol jalan bareng anak, biasa, paham ya, itu dia ngecek secara tidak langsung ini ada di mana suaminya ini ya. Maka ini Aisyah pun begitu. Datang lihat Rasulullah di Baqi. Rasulullah lihat, Aisyah, kata Rasulullah, ya Aisyah, apakah engkau takut Allah dan Rasul mengurangi hakmu? Rasulullah ngomongnya kayak gitu loh. Berarti Rasulullah bisa memahami apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan wanita, ya. Wajar aja. Maka dikatakan, ya Rasulullah, aku kira engkau pergi di istri yang lain. Aku kira engkau pergi di istri yang lain. Lalu Rasulullah menyebutkan hadis yang semisal dengan ini. Ada di dalam Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah. Tetapi penggalan hadisnya ini berikutnya ini yang kata para ulama lafadznya tidak sahih. Adapun penggalan berikutnya itu mempunyai syahid-syahid ya. Aisyah bangun ketemu Rasulullah, nyari Rasulullah, ada di Baqi, itu ada syahid-syahidnya. Iya. Nah, ala kulli hal ikhwana fiddin azzadallahu wa iyyakum, mengkhususkan ibadah apapun pada bulan Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban yang tidak dikhususkan atau tidak datang dalam nas-nas yang sahih, itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Secara konteks hadis ini bertentangan dengan hadis malam Lailatul Qadar. Di mana pada malam Lailatul Qadar itulah malam pencatatan orang-orang yang akan berhaji di tahun berikut, orang-orang yang pencatatan rizki di tahun berikut dan seterusnya. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Maka tidak ada hari yang khusus istimewa dan tidak ada malam yang khusus istimewa pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban. Sebab itu sebaik-baiknya hari yang paling utama dari hari-hari yang ada dalam bulan itu adalah 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Sebaik-baik malam yang paling utama dari malam-malam yang ada pada setiap bulan adalah malam 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Nah, kecuali ada nas-nas yang mengkhususkan seperti amalan-amalan yang dikhususkan dalam nas ya, seperti kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu la yanam hatta yaqra'a alif lam tanzil wa tabarakalladzi, atau kama jaa fil hadits, Rasulullah itu malam hari tidak tidur sampai beliau baca surat As-Sajdah dan baca surat Al-Mulk. Ya, nah ini diriwayatkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, mengkhususkan amalan yang datang dalam nas yang sahih itu disyariatkan. Tapi mengkhususkan amalan yang tidak datang dalam nas yang sahih itu tidak
disyariatkan. Kenapa? Karena tidak boleh mengkhususkan satu amalan yang Rasulullah tidak lakukan. Amalan itu ya ikhwan, terkadang secara umum amalan itu dia memang syar'i. Misalnya orang sholat syar'i, orang baca Quran syar'i. Tapi ketika dia lakukan pada tempat misalnya yang tidak disyariatkan oleh Nabi, atau dilakukan pada waktu yang tidak disyariatkan oleh Nabi, maka disitulah jatuh kesalahannya. Misalnya orang sholat 2 rakaat mutlak, boleh enggak? Boleh, sholat 2 rakaat mutlak. Tapi kalau dia datang di dalam kamar mandi, dia sholat 2 rakaat mutlak, boleh enggak? Oh, boleh. Yang dilarang itu sholatnya atau apanya? Tempat melakukannya sholat itu yang dilarang, salah, bukan di situ tempatnya. Atau orang dia baca Quran syar'i, tapi dia datang di kuburan untuk baca Quran khusus, boleh enggak? Enggak boleh. Yang dilarang itu apa? Tempatnya, bukan bacaan Qurannya. Jadi kadang kalau orang nggak memahami perkara ini, dia kata, larang baca Quran itu kan bagus. Larang zikir itu kan bagus. Larang sholat itu kan bagus. Kita katakan kita tidak melarang itu. Yang kita larang adalah Anda lakukan pada tempat atau pada waktu atau dengan jumlah yang tidak disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya orang baca ayat kursi untuk ilmu menghilang misalnya. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda, yaitu kami jadikan di depan mereka dan di belakang mereka penutup tabir sehingga mereka nggak bisa melihat. Yaitu kisah terkait dengan apa? Kisah terkait dengan apa? Ali bin Abi Thalib ya. Ketika Rasulullah itu dikurung, ya kan? Di rumah, kemudian Rasulullah keluar dari situ. Dan di tempat tidur Rasulullah diganti oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Rasulullah keluar, mereka gak melihat Rasulullah sama sekali ya. Nah, ini jangan pakai untuk ayat menghilang diri. Ya, khusus mau menghilang baca ayat ini. Salah. Salahnya apa? Bukan salahnya dibaca ayat. Anda menempatkan ayat bukan pada tempatnya. Atau misalnya kul ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Katakanlah wahai api, dingin dan selamatkan Ibrahim. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam dilemparkan ke dalam api, apa Allah berfirman apa? Ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Hai api, dingin, selamatkanlah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu jangan antum pakai ilmu ini untuk jadi pemadam. Ya. Pakai ayat ini lompat dalam api untuk mau jadi apa? Petugas pemadam. Ya nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Ya kan memang ini bukan Anda yang dilarang itu bukan Anda membaca ayat ini, tapi dilarang itu Anda menempatkan ayat ini bukan pada tempatnya. Begitu. Paham ya, ikhwan? Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Akhbarana Abu Tahir ibn Khuzaimah haddatsana jaddi al-Imam haddatsana Al-Hasan ibn Muhammad Az-Za'farani, telah mengabarkan kepada kami Abu Tahir ibn Khuzaimah, dia berkata telah menceritakan kepada kami kakekku Al-Imam, dia berkata telah bercerita kepada kami Al-Hasan ibn Muhammad Az-Za'farani, dia berkata haddatsana Ismail ibn Ulayyah, telah bercerita kepada kami Ismail bin Ulayyah an Hisham ad-Dastuwai, dari Hisham ad-Dastuwai. Di situ sanad pertama, pindah ke sanad yang lain. Kata Al-Imam As-Sabuni, qala Al-Imam, berkata Al-Imam, haddatsana Az-Za'farani haddatsana Abdullah bin Bukair As-Sahmi, telah bercerita kepada kami Za'farani, dia berkata telah bercerita kepada kami Abdullah bin Bukair As-Sahmi, haddatsana Hisham ad-Dastuwai, telah bercerita kepada kami Hisham ad-Dastuwai. Dia pindah sanad lagi, pindah jalur lagi. Haddatsana Az-Za'farani haddatsana Yazid, telah bercerita kepada kami Az-Za'farani, telah bercerita kepada kami Yazid. Yazid yakni Ibnu Harun, yang dimaksudkan dengan Yazid di situ Ibnu Harun. Akhbarana ad-Dastuwai, telah bercerita kepada kami ad-Dastuwai. Dia pindah sanad lagi. Haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Maimun bil Iskandariyah. Ya, kata Imam As-Sabuni telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Maimun di Iskandariyah. Iskandariyah itu di mana?
Hah? Iskandaria itu di mana Iskandaria? Mesir ya? Bukan Turki. Hah? Mesir ya, Pak Edi ya? Nah, Masya Allah. Saya pelajaran geografi kurang mahir. Ya. Taib. Haddatsana Al-Walid. Dia berkata telah bercerita kepada kami Al-Walid. Anil Auza'i, dari Auza'i jami'an, semuanya, semua mereka itu meriwayatkan an Yahya bin Abi Katsir, an Hilal bin Abi Maimunah, an Atha bin Yasar. Dari Yahya bin Abi Katsir, dari Hilal bin Abi Maimunah, dari Atha bin Yasar, haddatsani Rifa'ah bin Arabah, telah mengabarkan kepadaku Rifa'atu bin Arabah Al-Juhani. Ya, Rifa'ah bin Arabah Al-Juhani. Pindah sanad lagi, Imam As-Sabuni berkata, qala al-Imam haddatsana Abu Hisham Ziyad bin Ayyub, telah bercerita kepada kami Abu Hisham Ziyad bin Ayyub, haddatsana Mubashshir bin Ismail Al-Halabi, telah bercerita kepada kami Mubashshir ya bin Ismail Al-Halabi, anil Auza'i haddatsana Yahya bin Abi Katsir, telah bercerita kepada kami Yahya bin Abi Katsir, haddatsani, telah bercerita kepadaku Hilal bin Abi Maimunah, Hilal bin Abi Maimunah, an Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, haddatsani Rifa'atu bin Arabah Al-Juhani. Ya, dia berkata telah bercerita kepadaku Rifa'ah bin Arabah Al-Juhani. Qal, dia berkata. Jadi ini ada berapa sanad ini? Ada berapa jalur periwayatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jalur periwayatan. Ya, 7 jalur periwayatan yang menyebutkan hadis ini dari Rifa'ah bin Arabah Al-Juhani. Dia berkata, sadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Ya, kami berjalan pulang bersama Rasulullah dari Makkah pada suatu hari. Faja'alu yasta'dinu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat ketika sampai di suatu tempat, mereka beristirahat lalu minta izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta izin untuk apa? Untuk menjauh dari Nabi, berpencar. Ya, sampai tempat istirahat semua minta izin berpencar jauh dari Nabi. Faja'ala ya'danu lahum, Nabi pun memberi izin kepada mereka. Akhirnya mereka berpencar dulu jauh-jauh dari Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu ya syiqqis sajar alladhi yali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadu ilaikum minal akhar. Ya, ada apa dengan belahan pohon, sisi pohon yang lebih dekat kepada Nabi itu tidak lebih kalian sukai daripada yang lain? Yani maksudnya, kenapa kalian bersembunyi begitu jauh? Ya, ini kenapa duduk begitu jauh-jauh gitu? Ya, gitu. Nah, fala yura minal qaumi illa bakian. Maka ketika Nabi tegur para sahabat gitu, langsung tuh para sahabat itu nangis, merasa bersalah. Kalau kita ini sudah dibentak-bentak nggak merasa bersalah, ya, malah cari pembenaran lagi. Ya, tapi kan baru-baru begini Ustadz, nah, gitu kita selalu cari pembenaran. Walaupun sudah dibentak-bentak, tapi para sahabat itu peka sekali. Ya, ketika Rasulullah tegur sedikit, mereka sudah rasa bersalah. Aduh, ini gimana? Nangis sahabat itu. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian rawi ini berkata, yaqulu Abu Bakar As-Siddiq, ketika itu langsung Abu Bakar As-Siddiq berkata, innalladzi yasta'dzinuka ba'daha lasafihun. Ya, sungguh orang kalau masih ada setelah ini yang minta izin untuk menjauh darimu itu orang dungu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahamidallaha wa athna alaih, maka Nabi pun berdiri, bangkit berdiri, Nabi memuji Allah, menyanjung Allah. Wa kana idza halafa, dan apabila Nabi bersumpah, Nabi itu selalu berkata kalau bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, asyhadu indallah, aku bersaksi di sisi Allah, ma minkum min ahadin yu'minu billahi wal yaumil akhir,
thumma yusaddidu illa salaka bihi fil jannah. Ya, tidaklah ada dari seorang pun dari kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian dia komitmen di atas keimanannya itu, illa salaka bihi fil jannah, melainkan dia akan menempuh dengan jalan itu ke surganya Allah Azza wa Jalla. Walaqad wa'adani rabbi, dan sungguh Rabbku telah menjanjikan kepadaku, ayyudkhila min ummatil jannata sab'ina alfan bighairi hisabin wala adabin, bahwa Allah akan memasukkan 70.000 dari umatku tanpa ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Wa inni la arju an la yadkhuluha hatta yatabawwa'u wa man salaha min azwajikum wa dzurriyyatikum masakinakum fil jannah. Kata Nabi, sungguh aku berharap bahwa mereka tidak akan masuk jannah sampai kalian dan orang-orang saleh dari kalian di antara istri-istri kalian, anak-anak cucu kalian menempati rumah-rumah kalian di surga. Maksudnya apa? Maksudnya 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu Nabi berharap sebelum mereka itu masuk surga, kalian ini dan anak cucu kalian dari kalangan orang-orang saleh sudah tempati rumah-rumah kalian di surga dulu, lebih duluan, baru mereka itu masuk, begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza madha syatrul laili aw qala thuluthahu, apabila telah berlalu 1/2 malam atau 2/3-nya, yanzilullahu ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia, thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, la as'alu an ibadi ghairi, hari ini aku tidak akan bertanya tentang hamba-hambaku kepada selainku, man dzalladzi yas'aluni fa'utiyahu, barang siapa yang meminta kepadaku niscaya akan aku beri, man dzalladzi yad'uni fa'ujibahu, siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan, man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfiralah, siapa yang memohon ampun kepadaku niscaya akan aku ampuni, hatta yang faziras subhu, sampai terbitnya waktu subuh. Hadza lafdhu haditsil Walid, ini adalah lafaz hadis Al-Walid. Hadis ini sahih. Hadis ini apa? Sahih. Sini anak ingin katakan begini. Pertama, faedah pertama di sini ya jelas ya, hadis ini sahihnya itu adalah menerangkan tentang Allah turun di 1/3 malam yang akhir atau 2/3 malam yang akhir. Nah, itu syahidnya pada bab pembahasan. Tapi kemudian Imam As-Sabuni menyebutkan beberapa sanad untuk menunjukkan kepada kita memang hadis-hadis tentang nuzul itu banyak sekali, tidak perlu diragukan gitu loh, nggak perlu ragukan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, di sini kita jumpai Al-Imam As-Sabuni selalu berkata begini, qala Al-Imam, ya berkata Al-Imam. Siapa yang dimaksudkan dengan Al-Imam di sini? Ya, ana sendiri mengatakan bahwa kalau yang dimaksudkan dalam pembahasan akidah oleh Al-Imam As-Sabuni, lalu beliau berkata Al-Imam dalam pembahasan akidah, itu yang beliau maksudkan adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Yang beliau maksudkan adalah Al-Imam Ahmad rahimahullah kalau dalam pembahasan akidah. Nah, Al-Imam As-Sabuni selalu merujuk dalam pembahasan akidah itu kepada pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimana wa rahimahullah. Taib. Sampai di sini paham ya ikhwan? Mafhum ya? Ilahuna ya ikhwan, kita cukupkan sampai di sini. Saya kira saya bisa baca hadis-hadisnya sampai habis hari ini supaya besok kita masuk di hadis tentang sifat datangnya Allah. Ada 3 hadis kalau kurang salah, tapi memang tidak bisa. Ya, belajar ini sabar, tadarruj, sedikit demi sedikit. Ya Pak Edi, orang angkat berat itu sedikit, jangan langsung angkat ban besar. Ya, jangan langsung angkat beban-beban yang berat, tidak boleh. Kita bisa sakit. Sedikit dulu sudah kuat, baru sedikit lagi. Ya, begitulah orang belajar. Sedikit. Saya sering mendengar guru-guru saya di negeri Yaman itu mengatakan begini, al-ilmu bit tadarruj. Ilmu itu didapatkan dengan cara tadarruj, yaitu sedikit demi apa? Demi sedikit. Dan jangan pernah bosan. Terus sedikit. Kenapa? Karena man akhadha ilma jumlah dhahaba minhu jumlah.
Siapa yang belajar dengan cara mau ambil satu kali ilmu langsung kantongi di karung dia pikul bawa pulang, itu nanti ilmu itu hilang dari dia sekaligus pula. Ya, nanti ilmu itu hilang sekaligus. Jadi kadang orang dia sibuk pengen belajar banyak, belajar setiap dia ambil semua pelajaran, itu nanti dia nggak akan tahu apa-apa. Dia nggak akan tahu apa-apa. Paling sekedar dia tahu sekedar aja. Saya punya pengalaman pribadi waktu saya di Yaman. Saya pernah mengambil dalam satu hari itu ada 12 pelajaran. 12 pelajaran karena saya saking sibuk dari pagi sampai jam 11 malam. Saya dilihat sama Syekh penanggung jawab, orang ini bolak-balik perpustakaan, masjid dars. Dia lihat saya tuh sampai seolah-olah nggak pernah istirahat, dia panggil, sini, sini. Ya Abdullah Ta'al, sini. Abdullah. Nah orang Yaman kalau dia nggak tahu nama, dia panggil dengan nama-nama bagus, Abdullah, Muhammad, Abdurrahman, ya. Jadi kalau antum ke Yaman tiba-tiba ada orang Abdullah sini, jangan dikira dia sudah ganti nama antum, ya. Maka itu ya Abdullah Ta'al sini, saya datang nih. Berapa pelajaranmu satu hari? Saya bilang 11 ya Syekh. Ya, tak boleh. Tak boleh belajar sebanyak itu. Salah, kamu nggak akan tahu apa-apa. 3 saja. 3. Nah, di sini saya ambil 3 pelajaran. Saya pindah lagi di Madinah Tusunah Sawan, saya ambil 7 pelajaran. Begitu juga ditegur, kata Syekh, terlalu sibuk. Sini, berapa pelajaranmu? 7 ya Syekh. Oh, enggak boleh, kurangi, harus 3 saja. Maka 3 saja. 3 alhamdulillah. Ya, dan memang saya merasakan, begitu saya punya banyak pelajaran, itu saya sibuk sekali, banyak pelajaran, tapi saya enggak tahu apa-apa. Cuma duduk di majelis ini, tapi sekedar lewat saja. Sekedar lewat saja. Kalau kita punya 3 pelajaran ya kita mungkin, oh ini bisa dihafal. Karena saya nasihatkan kepada antum sebagaimana saya dinasihatkan oleh guru saya, Syekh Abdurrahman Fathul Qadasi. Seorang penuntut ilmu itu harus punya 3 waktu. 3 waktu. 3 waktu yang khusus bagi dia. 3 waktu. Waktu yang pertama adalah waktu dia hadir dalam majelis ilmu untuk catat pelajaran. Jadi penuntut ilmu harus mulazamah, harus hadir di guru. Dia nggak boleh bermodalkan mendengarkan rekaman, nggak boleh. Karena waktu pertama dia harus mulazamah, datang. Waktu yang kedua, dia harus mencatat dan menghafal pelajarannya ketika dia di rumah. Waktu yang ketiga, dia harus membaca pelajaran sebelum dia datang ke daras. Dia harus membaca pelajaran berikut sebelum dia datang ke daras. Supaya apa? Ketika Syekh menjelaskan pelajaran sudah ada gambaran, dia sudah terlintas, dia sudah baca. Begitu. Jangan datang bengong-bengong begini, apalagi kalau capek, ngantuk, tidur. Bangun subhanakallahumma bihamdika, bangun, enggak apa-apa, bangun. Ikut kajian, ikut. Dari mana? Awal sampai akhir, ya. Apa yang antum tahu? Pahalanya saja yang saya dapat. Ya sudah, enggak apa-apa dapat pahala, ya. Nah, begitu. Mafhum ya, ikhwan? Taib ilahuna. 3 waktu harus diperhatikan dengan baik. Kalau antum ingin berhasil dalam belajar sebagai penuntut ilmu sejati, antum harus punya 3 waktu. Waktu hadir dalam majelis ilmu, waktu murajaah dan memperbaiki catatan di rumah sambil menghafal pelajaran, dan waktu ketiga adalah membaca pelajaran itu sebelum datang. Sebelum datang ke apa? Majelis ilmu. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.